Om Swastiastu, saya Ninyoman Parwati dari Prodi S1 Pendidikan Matematika dan kebetulan juga saat ini saya sebagai Korprodi di S2 Teknologi Pembelajaran Pasca Sarjana Undiksa. Ya, saya lahir tanggal 29 Desember 1965 di Penebel Tabanan, tepatnya di sebuah desa yang namanya Wongayo Betan, yaitu sebuah desa yang subur dengan panorama gunung dan sawah terasering yang sangat sejuk dan asri. Saya terlahir dari orang tua, ayah saya Nyoman Kamar almarhum, ibu saya Mimade Kandi almarhum juga, dan kami dari 4 bersaudara. Jadi kakak pertama saya Niputu Menuh SE, beliau pensiunan Poluan. Kemudian kakak kedua saya Inengah Suwarsana SH, beliau itu ya pengusaha dalam agrobisnis. Dan adik saya Dr. Ketut Eka Nurhayati SPOG yang kebetulan sekarang bertugas di Rumah Sakit Kota Mataram. Saya menikah dengan kakak seprofesi gitu ya, dia Dr. Imade Mariawan MPD almarhum. Jadi beliau dulu dosen jurusan pendidikan fisika di Undiksa. Jadi kami selisih 6 tahun ya. Jadi kebetulan saya pernah sebagai mahasiswanya. Ya. Dari pernikahan kami dikaruniai 3 anak, 2 putra, 1 putri. Jadi putra pertama saya Putu Budi Prameswara yang sekarang sebagai dosen kontra di Undiksa. Kemudian anak saya yang kedua Made Indra Paramadika. Ya, dia menekuni bisnis sebagai wira swasta. Dan putri ketiga saya Komanggali Laksmi Dewi, sekarang sebagai mahasiswa semester 5 Fakultas Kedokteran di Universitas Mataram. Pendidikan saya sejak SD sampai SMP saya tempuh di desa kelahiran saya di Penebel. Kemudian saya melanjutkan SMA di Denpasar, di Selua II Saraswati Denpasar. Di sana tamat tahun 84. Kemudian saya melanjutkan S1 mulai tahun 1984-85. Kemudian tamat tahun 1989. Setahun kemudian saya diangkat sebagai tenaga edukatif di jurusan Pendidikan Matematika FKIP UNUD waktu itu namanya. Ya, kemudian di awal karir saya itu saya sempat diperbantukan mengajar di SMA Lab UNUD. Ya. Kemudian sampai tahun 1995. Akhirnya saya melanjutkan studi S2 di IKIP Negeri Malang. Jadi mulai tahun 1995, tamat tahun 98. Ya, kemudian saya melanjutkan S3, kembali lagi ke Malang. Jadi mulai tahun 2008 sampai tahun 2011 di Prodi Teknologi Pembelajaran Universitas Negeri Malang. Ya, waktu itu setelah saya balik dari S2, itu beberapa jabatan pernah saya pegang, yaitu sebagai sekretaris di jurusan Pendidikan Matematika. Kemudian saya juga pernah dipercaya sebagai Ketua Pusat Studi Wanita Undiksa. Kemudian juga sebagai Ketua Laboratorium di jurusan Matematika. Dan yang paling mengesankan itu tugas yang pernah saya emban itu adalah sebagai salah satu tim akreditasi IPT Undiksa ya, yang saya bertugas di standar 1 yang mampu mengantarkan Undiksa meraih akreditasi A. Itu sangat membanggakan bagi saya. Ya, dan sekarang saya dipercaya sebagai Korprodi di S2 Teknologi Pembelajaran sampai sekarang.
Ya, jadi sampai saya berhasil menjadi profesor ini, tentunya yang paling berpengaruh itu adalah Tuhan ya, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena berkat beliaulah saya bisa mendapatkan jabatan tertinggi ini. Tetapi kalau melihat dari orang yang paling berjasa dalam pencapaian saya ini tentunya adalah keluarga. Jadi pertama adalah orang tua saya, kemudian suami saya tentunya, karena kami ya dari nol ya, hidup dari nol, suka dan duka kami lalui, akhirnya saya bisa mencapai ini. Kemudian anak-anak saya, cucu-cucu saya, karena kebetulan saya sudah ada 2 cucu, kemudian para menantu, ya, dan teman-teman terdekat saya. Selama menempuh pendidikan, kalau dari segi biaya dan sebagainya, keluarga kami ya sangguplah untuk membiayai, karena orang tua saya punya komitmen anak-anaknya harus menempuh studi sampai dimanapun mereka mau. Jadi beliau siap gitu. Yang penting anak-anaknya punya komitmen untuk itu gitu. Ya, namun yang tantangan bagi saya ketika saya menempuh pendidikan di S2 dan S3. Ya, yang paling berat menurut saya itu adalah keluarga, ya, terutama anak saya, karena mereka saya tinggalkan studi sejak mereka kecil, ya. Jadi bagaimana mereka saya tinggalkan di saat mereka sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu. Jadi demi karir saya harus meninggalkan mereka untuk studi gitu. Jadi walaupun mungkin ya begitu banyak pengorbanan yang harus mereka lakukan. Ya, bagaimana anak-anak saya tinggalkan sekolah, mereka menangis. Ya, ketika saya tinggalkan, mereka mengejar-ngejar bis yang saya tumpangi. Ya, bisa dibayangkan saya juga seperti apa pada saat itu ya, melihat anak menangis, saya juga menangis itu. Itu tantangan yang paling berat bagi saya adalah meninggalkan anak-anak untuk studi demi karir itu gitu. Ya, prestasi yang menurut saya yang membanggakan diri saya itu adalah setiap tahun, jadi hampir setiap tahun saya berhasil memenangkan hibah penelitian dan pengabdian masyarakat yang didanai dari DRPM, Kemenristek-Dikti. Nah, di mana untuk memperoleh hibah itu melewati persaingan yang sangat ketat, karena kita bersaing dengan dosen-dosen di seluruh Indonesia ya. Jadi itu yang membanggakan saya. Jadi hampir setiap tahun itu saya berhasil mendapatkan hibah itu, dan kebetulan juga dari hasil-hasil hibah penelitian dan pengabdian masyarakat yang saya lakukan itu menjadi salah satu cikal bakal dibentuknya desa wisata di tanah kelahiran saya. Jadi dari hasil-hasil penelitian saya. Selain itu juga saya pernah mendapatkan sebagai penulis artikel terbaik di konferensi internasional, ITWC namanya dulu. Nah, kemudian pernah juga saya mendapatkan MIPA Award ya dalam bidang pengabdian masyarakat ya. Dan saya juga sudah berhasil menerbitkan beberapa artikel itu baik di jurnal nasional terakreditasi maupun di jurnal internasional. Pendidikan itu sangat penting ya, sangat penting karena dengan pendidikan kita akan dihargai orang gitu ya. Kita menjadi lebih percaya diri untuk melangkah gitu. Walaupun misalkan dari segi finansial kita itu kalah dari pengusaha ya, tapi kalau mereka melihat keluarga saya banyak dari pengusaha gitu, tapi walaupun saya bandingkan dengan mereka, saya jauh di bawah mereka dari segi finansial, tapi mereka tetap menghormati saya melihat dari pendidikan yang saya tempuh, saya miliki gitu ya. Ya, itu menjadi suatu kebanggaan bagi saya.
Ya, bagi saya bisa meraih jabatan sebagai guru besar itu adalah suatu anugerah ya, anugerah dari Tuhan gitu. Saya tidak pernah menyangka sebelumnya ya bahwa saya akan menjadi seorang profesor ya. Jadi tanpa diduga ternyata kerja keras saya selama ini itu sekarang membuahkan hasil ya. Membuahkan hasil, saya mampu mencapai jabatan tertinggi sebagai profesor. Namun bagi saya mampu mencapai jabatan profesor ini bukanlah akhir dari karir saya. Jadi malah ini adalah awal ya. Awal dari saya untuk melangkah ke depan menjadi lebih percaya diri. Ya, saya menjadi lebih percaya diri, kemudian saya merasa memiliki motivasi yang lebih kuat gitu ya untuk bisa men-sharing ilmu yang saya miliki untuk bisa membantu orang-orang, ya orang-orang atau membantu menyelesaikan masalah-masalah pendidikan di Indonesia umumnya, dan membantu orang-orang di sekitar saya, bagaimana memfasilitasi mereka agar bisa lebih mudah belajar atau bisa mencapai hasil belajar yang efektif, efisien, dan memiliki daya tarik. Itu tantangan saya ya. Saya bangga ya menjadi warga Undiksa. Undiksa adalah rumah kedua saya. Saya bangga karena Undiksa telah mampu menunjukkan jati dirinya baik di kancah nasional maupun di internasional. Ya, saya juga bangga Undiksa telah mampu membumikan harmonisasi ya, konsep harmonis berdasarkan falsafah Trihitakarana. Itu menurut saya sangat membanggakan saya sebagai warga Undiksa. Ya, menurut saya yang perlu kita lakukan dalam mencapai visi Undiksa, yaitu menjadi universitas unggul berdasarkan falsafah Trihitakarana di Asia tahun 2045, itu menurut saya yang harus kita lakukan itu adalah kita jangan keluar dari jati diri kita sebagai universitas pendidikan. Ya, kita harus tetap komitmen di situ. Ya, bagaimana memajukan pendidikan ini, bagaimana menciptakan lulusan yang mampu bersaing di pendidikan abad 21 ini. Jadi lulusan yang memiliki karakter atau kemampuan berpikir kritis, berpikir kreatif, mampu berkolaborasi, dan mampu melakukan komunikasi yang efektif. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah mampu menghasilkan lulusan yang berkarakter positif. Nah, selain itu juga menurut saya kita harus tetap menjaga keharmonisan ya, dengan meminimalisir ego-ego pribadi, ego prodi, jurusan, fakultas, itu kita minimalisir ya, kita tetap mengedepankan unsur keharmonisan untuk menuju unggul. Ya, dengan pencapaian saya sebagai profesor, saya mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Bapak Rektor beserta jajarannya, kemudian Senat Undiksa beserta jajarannya, dan Fakultas MIPA dari Bapak Dekan beserta jajarannya, juga tempat saya mengabdi sekarang yaitu di Pasca Sarjana kepada Bapak Direktur Pasca Sarjana bersama jajarannya, dan mahasiswa-mahasiswa saya yang membantu dengan tulus ya sampai saya bisa mencapai jabatan akademik tertinggi ini. Dan tentunya juga kepada keluarga saya ya. Jadi terima kasih banyak atas semua yang telah dilakukan untuk saya, juga teman-teman saya, terima kasih banyak ya. Jadi berkat mereka lah saya bisa menjadi seperti sekarang ini. Selamat dan sukses kepada